Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita hari ini ada di tempat ini dan dimanapun juga engkau berada. Mari kita percaya bahwa hari-hari yang kita lalui bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya. Sebab itu mari kita puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya.
Haleluya. Akhir-akhir ini kita anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan sebuah masalah yang besar, yaitu rasa takut. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-35 sampai 41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari nats yang saya sudah bacakan saat ini, bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu, dikatakan oleh firman Tuhan, mengamuklah taufan. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat peristiwa ini dan menghubungkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ternyata kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Ternyata kita tidak terlepas dari persoalan hidup. Bukan berarti orang yang mengikut Tuhan, Tuhan yang bersama dengan kita, kita lepas, kita terbebas dari setiap persoalan hidup. Ternyata tidak. Apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah lihat saat ini, bagaimana sebuah perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Datanglah taufan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, murid-muridnya sangat ketakutan dan berteriak memanggil Yesus. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya tidak terlepas dari persoalan, dari pergumulan, dari masalah. Ketika persoalan itu muncul, ketika badai hidup itu datang, apa yang Yesus lihat di dalam kehidupan murid-muridnya ini? Ada dua masalah besar yang dihadapi oleh murid-murid ini, yaitu rasa takut, dan yang kedua, tidak percaya. Ini adalah manusiawi, dan ini juga yang memang sering kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Ketika ada badai, ketika ada persoalan yang muncul, ketika ada wabah yang melanda seluruh dunia ini, rasa takut itu ternyata menjadi sebuah persoalan bagi seluruh dunia ini, dan tidak terkecuali kita anak-anak Tuhan. Yesus melihat keadaan murid-muridnya ini. Ternyata dua masalah besar yang dihadapi oleh murid-murid ketika menghadapi badai hidup. Yang pertama di sini adalah rasa takut. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, seorang nabi besar juga pernah mengalami rasa takut,
yaitu Nabi Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia ketika dia menghadapi rasa takut itu? Dia melarikan diri ke padang gurun. Dan bahasa yang sudah frustasi yang muncul dari seorang Elia, yaitu dia ingin mati saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, mulai orang dewasa sampai anak-anak, pernah mengalami rasa takut. Siapapun dia, tingkat status sosial, pendidikan yang tinggi sampai rendah, mengalami kondisi yang seperti ini, yaitu rasa takut. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada seorang raja yang bernama Yosafat. Dia pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ketiga berkata begini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketika kabar datang kepada Yosafat, di mana kerajaan Yehuda diserang oleh Moab dan Amon, rasa takut itu muncul kepada seorang raja yang bernama Yosafat. Seorang raja yang terkenal, seorang raja yang baik di mata Tuhan. Tetapi ketika badai datang kepada kerajaan Yehuda, rasa takut itu ternyata juga muncul kepada seorang Yosafat. Apa yang dia lakukan? Dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Di dalam doanya kepada Tuhan, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan di sana berkata, doa seorang Yosafat kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan kita sudah tahu bersama kisahnya. Akhir dari cerita ini, akhir daripada kisah ini, Tuhanlah yang berperang mengganti Yehuda dan kerajaan dari yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apa yang sementara kita alami sekarang, yaitu rasa takut. Dan rasa takut ini adalah sebuah persoalan. Tidak saja ya dihadapi oleh para pembesar, oleh pemerintah, tetapi oleh rakyat kecil juga mengalami kondisi yang seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Yosafat ketika menghadapi rasa takut? Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda supaya berdoa dan berpuasa. Inilah solusi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi rasa takut. Barangkali dengan kondisi yang seperti ini, kita lebih banyak di rumah. Apa sebetulnya makna yang ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Cari Tuhan. Ini adalah kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika badai itu datang, ketika rasa takut itu muncul dalam kehidupan kita, waktunya sekarang kita untuk mencari Tuhan. Barangkali kita jarang berpuasa. Waktunya sekarang kita untuk mengambil keputusan berpuasa. Cari Tuhan. Dan kita sudah bisa melihat banyak contoh di dalam firman Tuhan. Misalnya saja Nineve. Ketika mendengar kabar bahwa kota Nineve akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh raja kota Nineve dan rakyatnya? Mereka mencari Tuhan dengan cara berpuasa. Tuhan mengubah keputusannya. Ternyata berpuasa dan berdoa bisa menganulir keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya rasa takut itu sementara kita rasakan. Sementara kita alami sekarang.
Ini adalah kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ternyata rasa takut itu adalah sebuah persoalan yang besar yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Mengapa kalian tidak percaya? Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Kitab ini pasal 91 menjadi pasal yang laris di akhir-akhir ini. Ketika wabah ini menyerang berbagai dunia, pasal 91 selalu diangkat. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Masihkah kita percaya kepada Tuhan saat kita ditimpa oleh badai hidup? Masihkah kita percaya kepada Tuhan saat-saat yang kita kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini? Ada rasa takut? Dan masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Kata firman Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hanya kepada Tuhan saja tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita adalah Tuhan, dan Dialah yang kita percaya. Kemana kita mau berlari? Kemana kita mau berharap? Kepada siapa kita mau menaruh percaya hidup ini? Selain hanya kepada Allah kita. Hanya kepada Tuhan tempat pelarian kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan yang selalu berseru, jangan takut. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Bahwa Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Kota benteng kita yang teguh. Masihkah kita percaya kepada Tuhan saat kita jatuh sakit? Saat kita ditimpa dengan berbagai persoalan hidup? Coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15, seorang perempuan Kanan yang percaya. Dia datang kepada Tuhan. Dia sudah pernah dengar siapa Yesus itu. Dia adalah seorang wanita Kanaan. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus dan meminta kepada Tuhan supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan ini? Respon Yesus terhadap perempuan ini biasa saja. Bahkan Yesus sama sekali tidak mempedulikan perempuan ini. Wanita ini tidak menyerah. Dia tetap datang kepada Tuhan, bahkan kata firman Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Tidak sampai di situ. Dan pada akhirnya dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Yesus melihat iman yang dimiliki seorang perempuan ini, wanita ini, perempuan Kanan yang percaya ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri? Hai ibu, besar imanmu. Maka saat itu anaknya pun sembuh. Percaya kepada Tuhan. Intinya, kita jangan pernah menyerah. Saat badai hidup datang, ketika kita memanggil nama Tuhan, seakan Tuhan belum menjawab doa kita. Jangan menyerah. Datang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Barangkali Tuhan sementara menguji iman kita. Barangkali Tuhan sementara melihat apakah kita tetap percaya. Kita sudah berseru sekali dua kali, namun Tuhan belum menjawab doa kita. Lukas pasal yang ke-18. Sebuah contoh yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya.
Yesus memberikan perumpamaan bagaimana seorang janda yang datang minta pertolongan kepada hakim yang lalim dan tidak takut akan Tuhan. Setiap hari perempuan ini datang kepada hakim yang lalim ini, meminta supaya dia dibenarkan oleh hakim ini. Tetapi dia terus saja ditolak. Sampai akhirnya hakim ini juga menyerah dan membenarkan perempuan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri? Tidakkah Allah, tidakkah Bapa di sorga akan menjawab doamu? Sedangkan saja hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, dia bisa membenarkan kasus dari seorang janda ini. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Apakah Tuhan akan terus menutup telinganya kepada teriak anak-anak Tuhan yang minta tolong? Tidak. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan segera membenarkan dia. Tuhan akan segera membenarkan anak-anak Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya? Lukas 18 ayat yang ke-8. Kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman saat kita ditimpa dengan badai hidup ini? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apa yang kita alami sekarang? Dua persoalan besar yang sementara kita alami, yaitu rasa takut dan tidak percaya. Mari dengan firman Tuhan saat ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita satu kepastian bahwa hanya di dalam Yesus saja pertolongan hidup kita. Rasa takut boleh datang, rasa takut manusiawi kita memang harus hadapi. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Solusi dari firman Tuhan. Ketika kita menghadapi rasa takut itu, datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan, berdoalah, dan berpuasa. Di sana Tuhan akan memberikan kita jawaban. Apa yang dikatakan oleh Yosafat? Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu. Barangkali saat-saat sekarang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat. Tetapi firman Tuhan berkata, mataku tertuju kepada Tuhan. Di sanalah jawabannya. Di sanalah Tuhan mendengar setiap seruan kita. Percayalah terus kepada Tuhan. Biarlah kita tetap beriman hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sementara mencari iman. Iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sudah selamatkan hidup kita. Dia sementara berjalan bersama dengan kita. Tuhan siap menolong kita. Tuhan siap menjawab setiap seruan kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Asalkan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Badai apapun yang melanda kehidupan dunia ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, sanggup melakukan segala perkara yang kita tidak pernah duga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai, Engkaulah tempat pelarian kami ya Tuhan. Gunung batu kami yang teguh, Allah tempat perlindungan hidup kami ini. Saat-saat sekarang ya Tuhan, apa yang sementara diperhadapkan kepada kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, yaitu rasa takut. Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami saat ini, memberikan kami solusi, memberikan kami harapan. Ketika kami mencari Tuhan, di sana Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Tuhan memberikan jalan
Tuhan memberikan keajaiban kepada orang-orang yang menaruh harap hanya kepada Engkau. Barangkali juga ya Tuhan, dengan kondisi dunia sekarang, seakan membuat iman kami Tuhan goyah. Tetapi firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan untuk tetap percaya kepada Engkau, percaya dan percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang sanggup, Tuhan yang ajaib. Tuhan, bawalah kami untuk senantiasa percaya sungguh hanya kepada Engkau. Tidak menyerah di tengah-tengah dunia dalam keadaan mengalami rasa takut seperti ini ya Tuhan. Biarlah iman kami, iman anak-anak Tuhan dimanapun berada, tetap teguh di dalam Engkau. Tetap percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang mulia. Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang selalu berfirman kepada kami, jangan takut, bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat suara-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami akan tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau Yesus sendiri. Firman-Mu ya Tuhan. Di sana kami akan tetap berdiri ya Tuhan. Sekalipun badai datang, menimpa anak-anak Tuhan, menimpa orang-orang yang percaya, tetapi kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang membuat kami tidak goyah, membuat kami tidak takut, membuat kami tidak cemas. Sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya, berjalanlah terus bersama dengan kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.